Saudara-saudari terkasih, kita melakukan berbagai cara menerangi kegelapan. Kita memiliki aneka macam lampu untuk menerangi kegelapan ruangan, halaman rumah, jalan raya, atau tempat lain yang tidak bercahaya. Kegelapan membatasi penglihatan kita terhadap realitas sekitar, sehingga kita tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Maka kita patut bersyukur atas ketersediaan aneka penerang yang dapat kita gunakan menerangi kegelapan malam. Dalam konteks hidup sebagai manusia dan orang beriman, kegelapan tidak hanya urusan mata. Kegelapan bukan saja perkara tiadanya benda penerang ruangan, tetapi menyangkut hati dan pikiran. Hati menjadi gelap ketika dipenuhi kemarahan dan keinginan-keinginan melakukan perbuatan negatif. Pikiran menjadi gelap ketika tertutup pada perspektif yang berbeda, alternatif atau tawaran solusi atas persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Ketika mengalami kegelapan hati dan pikiran, kita diajak untuk berpegang pada sumber cahaya yang meneranginya. Bacaan-bacaan liturgi esok hari mengajak kita merenungkan apa artinya menjadi pribadi penerang. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menyebut contoh nyata dari pribadi yang bercahaya terang benderang, yakni dengan melakukan kebaikan seperti membagikan rezeki kepada sesama, menerima orang yang membutuhkan tumpangan, mengurangi beban, dan tidak memfitnah mereka. Hal itu ditambahkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus melalui nasihatnya supaya kita memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus yang disalibkan sambil berpegang teguh pada iman akan kekuatan Roh Allah sendiri. Menjadi umat Kristiani pembawa terang dikehendaki Tuhan Yesus, sesuai sabdanya dalam Injil Matius. Kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Sebagai garam, kita memberi rasa di tengah dunia yang tawar. Sebagai terang, kita memberi cahaya di tengah dunia yang gelap. Tentunya, menghidupi identitas sebagai garam dan terang dunia bukan perkara mudah bagi kita, pribadi yang lemah, rapuh, dan terbatas ini. Akan tetapi, Rasul Paulus menasihati supaya kita yakin pada kekuatan Roh Tuhan. Tawaran menarik untuk menjadi garam dan terang dunia bukanlah perkara sulit untuk dipahami. Para kudus yang punya hati terhadap sesama kaum papa dan menderita menjadi semacam garam di tengah dunia yang tawar hati terhadap kemanusiaan. Sebagai sesama kaum beriman, kita dapat belajar dari mereka. Selaras dengan itu, kita dapat menerangi kegelapan hati dan pikiran dengan sabda Tuhan, membawa sukacita dan harapan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengusir sisi-sisi gelap kehidupan dengan cahaya sejati, yakni Tuhan Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati.